Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, senang sekali kita boleh lagi berjumpa untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, kita bersyukur sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Firman Allah menceritakan betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Pada zaman hakim-hakim memerintah, pada waktu bangsa Israel berperang melawan orang Filistin, bangsa Israel kalah. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa di mata Tuhan. Imam Eli mati, Hofni dan Pinehas mati. Karena Hofni dan Pinehas juga tidak menghormati Tuhan. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel kalah? Tabut Allah yang biasanya menjadi lambang atau menjadi tempat di mana Allah menampakkan diri kepada orang Israel, di mana Allah mau berfirman, di mana Allah menyatakan kehadirannya. Tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Bangsa Israel kalah. Tabut Allah akhirnya tidak lagi ada di kota orang-orang Israel, tetapi dibawa ke Asdod, ke kota orang Filistin. Dan mereka meletakkan tabut Allah itu di dalam kuil mereka, di dalam kuil Dagon yang mereka sembah. Diletakkanlah tabut Allah itu di sana. Apa yang jadi? Semalam berlalu, pagi-pagi, ketika imam-imam Asdod itu melihat, imam-imam Dagon itu melihat, wah, Dagon mereka, patung Dagon mereka yang besar roboh, ya, dan itu roboh menghadap ke tabut Allah. Mereka cepat-cepat angkat patung Dagon itu, mereka berdirikan lagi. Kemudian sehari itu berlalu. Besoknya waktu mereka tiba lagi di situ, mereka melihat patung Dagon itu sudah jatuh roboh. Dan bukan itu saja, kepalanya putus, terlempar jauh. Tangannya putus. Anak-anak, itu membuat orang Filistin ketakutan. Dan mereka mulai ditimpa dengan malapetaka. Allah mengirimkan penyakit kepada mereka. Luka-luka, borok-borok. Oh, mereka ketakutan. Orang-orang sudah takut. Jadi mereka bilang, aduh, jangan di sini. Tabutnya orang Israel, Allah mereka melawan kita. Pindahin. Jadi mereka pindahin ke Gad. Sampai di Gad, anak-anak, waduh, orang-orang di Gad juga mengalami penyakit, borok-borok, luka-luka. Aduh, akhirnya mereka bilang, aduh, kami takut. Ternyata Allahnya orang Israel melawan kami. Tabutnya jangan di sini, dah dipindahin lagi ke kota Ekron. Sampai di sana orang-orang Ekron teriak, wah, celaka kita ini. Mereka kirim tabutnya orang Israel. Allah mereka nanti marah. Benar, anak-anak. Orang-orang di Ekron juga kena borok-borok, luka-luka, ya. Mereka sakit, ada yang mati. Anak-anak, akhirnya pemimpin-pemimpin orang Filistin itu, mereka berembuk, mereka berunding, rapat, ya, mereka rapat. Yuk, jangan tinggal lagi di sini tabutnya, kita pindahin, bawa pulang lagi kepada bangsa Israel. Sebab Allah mereka yang melawan kita. Waduh, nanti kita semua mati deh, binasa. Anak-anak, Tuhan menghukum orang Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berbuat dosa.
Tuhan izinkan tabut Allah pergi ke tempat orang Filistin. Tetapi Allah tetap membuktikan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang hidup. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melawan Dia. Sebab hanya Dia Allah yang patut disembah. Kejadian 35 ayat 11a. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, itu sebabnya mari, apapun masalah kita, apapun tawaran dari teman-teman kalian, tetaplah kita mau menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Hanya Dialah yang patut kita sembah. Hanya Dialah yang patut kita tinggikan. Kalau kalian tidak sengaja berbuat salah, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi tetap kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Pertama, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan hanya Engkaulah Allah yang layak disembah. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi, dah.